Tak tersadar, Peter B diikat oleh Miles yang kebingungan karena penampilan Peter yang dilihatnya berbeda jauh dengan Peter yang meninggal. Namun dengan mudah Peter B melepaskan ikatannya dan pergi meninggalkan Miles. Ketika akan mengeluarkan jaring, Peter malah nge-glitch dan terjatuh. Mengetahui Miles punya USB atau Goober ke mesin dimensi, Peter pun segera mengambilnya. Miles lalu meminta Peter untuk mengajarinya cara menjadi Spider-Man. Awalnya Peter menolak, namun karena melihat Miles yang melas, akhirnya Peter pun bersedia. Mereka pergi ke Alchemax, tempat di mana USB atau Goober itu dibuat. Mereka lalu menyusup melalui ventilasi udara. Ketika Peter sedang mengakses komputer, Miles malah nempel di atas dan membuat kegaduhan. Setelah itu, Miles tiba-tiba punya kemampuan seperti Natalia yang bisa invincible atau tak terlihat. Tak lama kemudian, seorang profesor datang. Melihat ada Spider-Man di ruangan itu, dia langsung mendorongnya ke kursi dan mengikatnya. Ternyata, profesor itu adalah musuhnya Peter juga yang bernama Dr. Olivia Octavius. Peter pun melawan Dr. Octavius, sementara Miles disuruh pergi sambil membawa CPU lab. Di luar, Miles nggak sengaja menabrak seseorang yang ternyata adalah Gwanda. Dr. Octavius yang mengetahui keberadaan Miles, lalu dia pun segera mengejarnya. Dr. Octavius terus mengejar mereka hingga ke dalam hutan. Dalam keadaan terdesak, Miles tiba-tiba berhasil mengeluarkan jaringnya dan bergelantungan bersama Peter. Lagi asik-asik gelantungan, tiba-tiba Peter nge-glitch dan terjatuh, dan CPU-nya diambil Dr. Octavius. Tak lama kemudian, muncul Spider-Woman berwarna putih. Dia menghajar Dr. Octavius dan berhasil merebut CPU-nya kembali. Ketika topengnya dibuka, ternyata dia adalah Gwanda atau Gwen dari dimensi lain. Sejak awal, Gwen tahu kalau Miles adalah Spider-Man. I met you. Let's go. How many more spider people are there? Dr. Octavius melapor kepada Kingpin bahwa percobaan collidernya berhasil, dan sekarang tugas mereka adalah membunuh para manusia laba-laba itu. Ketika Spider-Man pergi ke rumah Bibi May, Peter menjelaskan kalau dia adalah Peter dari dimensi lain dan menunjukkan USB yang rusak kepada Bibi May. Mereka lalu diajak masuk ke ruang rahasia di mana terdapat banyak kostum Spider-Man. Bibi May lalu memperkenalkan beberapa Spider-Man yang juga berasal dari dimensi lain. Mereka adalah Spider-Man Noir yang berasal dari tahun 1933. Lalu ada Spider-Man Johet alias Penny Parker yang berasal dari dimensi anime. Dan yang terakhir adalah Spider-Man Babi atau Peter Porker. Miles ingin mengembalikan mereka ke dimensinya masing-masing dengan menggunakan collider milik Kingpin. Tapi karena Miles masih belum lancar mengontrol kekuatannya, Gwen dan yang lainnya pun meragukan Miles. Merasa kecewa, Miles pergi meninggalkan mereka dengan kekuatan invincible-nya. Miles lalu pergi ke rumah Paman Aaron untuk menenangkan dirinya. Ketika dia sedang menulis surat untuk Paman Aaron, tiba-tiba Prowler datang dan masuk ke kamar itu. Miles pun segera bersembunyi dengan kekuatan invincible-nya. Miles terkejut ketika mengetahui bahwa Prowler adalah pamannya sendiri. Miles lalu berusaha keluar dari tempat itu, tapi Prowler melihatnya dan segera mengejar Miles. Hingga akhirnya, Miles berhasil kabur dari kejaran Prowler. Miles lalu kembali dan memberitahu yang lain kalau Prowler adalah Paman Aaron. Tanpa disadari Miles, ternyata dia udah diikutin sama semua anak buah Kingpin. Dan akhirnya, mereka pun saling bertarung untuk memperebutkan USB tersebut. Miles yang berhasil mendapatkan USB-nya lalu diserang oleh Prowler. Di atas genteng, Miles yang tertangkap oleh Prowler, lalu dia pun membuka topengnya. Mengetahui kalau itu adalah Miles, Prowler pun gak jadi membunuhnya.
Namun tiba-tiba dia ditembak dari bawah oleh Kingpin. Miles lalu membawa pamannya menjauh dari tempat itu. Paman Aaron yang masih sadar meminta maaf kepada Miles karena tak bisa menjadi contoh yang baik untuknya. Ayahnya Miles yang kebetulan lewat mengira kalau Spider-Man telah membunuh saudaranya. Namun Miles segera kabur dengan mode invincible-nya. Scene berpindah ke kamar Miles. Para Spider-Man datang untuk menenangkannya. Peter Parker berkata bahwa superhero sekalipun tak akan bisa menyelamatkan semua orang. Lalu tiba-tiba teman sekelas Miles datang. Melihat banyak Spider-Man pada nempel di dinding, dia pun langsung pingsan. Demi keselamatan Miles, Peter terpaksa mengikatnya di kursi, sementara dia dan yang lainnya pergi untuk menghentikan Kingpin. Ayahnya yang tahu kalau Miles ada di dalam kamar, lalu memberitahunya kalau paman Aaron telah meninggal. Ayahnya berkata kalau dia sangat menyayanginya. Miles yang merasa sedih, lalu berhasil melepaskan ikatannya dengan kekuatan listriknya. Kemudian, Miles pergi ke rumah Bibi May. Dia mengambil salah satu pakaian Spider-Man dan mengubahnya menjadi warna hitam. Bibi May juga memberikan alat pelontar jaring kepada Miles. Dengan kekuatan keyakinan dari orang-orang terdekatnya, Miles akhirnya berhasil menguasai kemampuannya sebagai Spider-Man. Sementara itu, para Spider-Man yang dipimpin oleh Peter pergi ke gedung Kingpin. Di sana sedang diadakan acara untuk menghormati Spider-Man yang meninggal. Kemudian, mereka masuk ke dalam dengan menyamar menjadi pelayan.